warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam ya man huwa fi uluhi kain ya man huwa fi fi'li habib ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Faslun radiyallahu ankum. Musa wa Harun yuballighani risalata rabbihima. Labba Musa wa Harun amra rabbihima wa dhahaba ila fir'auna wa ballaghahu ar-risalata wa kana fima ballaghahu Musa li fir'auna an la yaqula 'ala Allahi illa al-haqqa wa qad ayyadahu bi mu'jizatin tashhadu bi anna rasulullahi haqqan wa talaba minhu an yasmaha bi khuruji bani Israila ma'ahu ila Filistin. Qala Allah ta'ala wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin habibun ala an la aqula 'ala Allah illa al-haqq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Masih membahas tentang Nabi Musa alaihi salam, lanjutan dari penjelasan di pertemuan yang lalu, yaitu ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan risalah dan dakwah kepada Fir'aun, maka labba Musa wa Harun amra rabbihima. Nabi Musa dan Nabi Harun menjawab perintah Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah ilahiyah kepada Fir'aun. Di sini menggunakan kata labba. Labba yulabbi talbiyatan. Kalau melaksanakan haji disebut dengan kalimatut talbiyah. Itu adalah kalimat menjawab panggilan Allah. Berbeda dengan al-ijabah. Talbiyah dan al-ijabah walaupun artinya menjawab, tapi maknanya itu berbeda. Kalau talbiyah yang diambil dari kata labba yulabbi talbiyatan, yang artinya menjawab panggilan, menjawab seruan, itu pasti maknanya menjawab dengan senang hati. Menjawab dengan senang hati. Adapun al-ijabah diambil dari kata ajaba yujibu ijabatan, yang juga berarti menjawab, memiliki arti bisa menjawab dengan senang hati
dan juga bisa menjawab dengan terpaksa. Tapi kalau talbiyah, jawabannya pasti dengan senang hati. Makanya ketika kalimatul talbiyah dibacakan, labbaik Allahumma labbaik ila akhir, sampai akhir daripada kalimat, di situ dia dengan senang hati menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ijabah kadangkala diartikan menjawab dengan senang hati, kadangkala juga memiliki arti menjawab dengan terpaksa. Di dalam Al-Quran, salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilannya Rasul apabila memanggil kalian. Di sini makna menjawab bisa dua makna. Menjawab secara paksa karena hukumnya wajib menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul. Maka ketika wajib, baik dengan senang hati ataupun dengan terpaksa, tetap harus menjawab. Jadi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah itu hukumnya wajib. Wajib dijawab. Bahkan asbabun nuzul dari firman tersebut, Nabi sedang memanggil salah satu sahabat. Ternyata sahabat ini sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi memanggil dia berkali-kali, tidak ada jawaban. Selesai dia sholat, dia menghadap Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, ma mana'aka an tujibali? Ma mana'aka an tujibali? Ala sabilil ma'na, ya, dengan jalan makna, tidak jalan riwayat. Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, apa yang mencegahmu sehingga kamu tidak menjawab panggilanku? Dia mengatakan, mohon maaf wahai Rasulullah, ketika kau memanggil saya sedang sholat. Kemudian Nabi bacakan firman Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, jawablah, kata perintah. Kata perintah yang di sini bukan perintah yang sifatnya sunnah, tapi wajib. Itu al-aslu fil amri al-wujub, ya, atau kama qala ulama usulil fiqh, sebagaimana yang dikatakan para ulama usul fiqh, al-aslu fil amri bil wujub, asal perintah itu hukumnya wajib. Maka Nabi sampaikan, wahai orang beriman, jawablah, hukumnya wajib, panggilan Allah dan panggilannya Rasul. Idza da'akum, ketika memanggil kalian. Maknanya apa? Walaupun sedang sholat, bahkan Syekh Nawawi Bantini mengatakan sholat wajib sekalipun. Kalau sholat sunnah kan fuqaha merinci, kalau orang tua manggil sholat sunnah masih bisa untuk dibongkar itu sholat untuk menjawab panggilan orang tua. Sholat wajib saja tidak bisa. Ada yang berpendapat demikian. Indal fuqaha, menurut para fuqaha. Tapi yang wajib tetap tidak bisa dibatalkan sholat tersebut ketika ada panggilan dari siapapun. Tapi ketika berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam,
Walaupun sholat itu sholat wajib sekalipun, jika Nabi yang memanggil, wajib dibatalkan sholat tersebut untuk segera menjawab panggilan Nabi Muhammad. Itu khusus Rasulullah. Makanya Allah yang kaitkan, bukan hanya Allah di situ, tapi juga panggilan Rasul juga disebut. Istajibu lillahi wa li rasuli. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Kalian sholat. Ini makna yang tersembunyi. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dengan berbagai macam sholat-sholat sunnah lainnya. Kalian kerjakan itu dengan sempurna. Tapi jika Nabi tidak ridho kepada kalian, maka itu sholat mardudun indallah, ditolak oleh Allah. Makanya harus hati-hati kalau berbicara tentang Nabi Muhammad. Ini saya sampaikan karena kasihan, sudah capek tahajud, capek juga sholat duha, capek sholat 5 waktu, capek puasa, capek haji, capek umroh. Tahu-tahu tidak punya pengertian yang benar terhadap Nabi, akhirnya masuk kepada ruang lingkup su'ul adab kepada Rasulullah dengan mempublikasikan dan mengajak umat Islam secara berjamaah menyakiti hati Nabi. Misalnya berfatwa terang-terangan orang tua Nabi kafir masuk neraka. Yang dia kerjakan saat itu seandainya menyakiti hati Nabi, dan memang Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki menyatakan fatwa demikian menyakiti hati Rasul, maka yang dia lakukan dari semua ibadah tersebut akan hancur berantakan. Itu ada hadisnya, orang tua Nabi itu dinyatakan kafir atau tidak beriman. Itu hadis sudah dibahas oleh para muhadits. Memang ada ulama berpendapat demikian. Tapi ulama dulu sebatas diskusi atau penelitian ilmiah saja yang berpendapat demikian. Bukan dibawa di dalam forum ceramah yang mengajarkan umat Islam secara tidak langsung menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Dan hadis ini bukan hadis mutawatir. Hadis ini bukan hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat. Ini hadis ahad. Dan hadis ini masih bisa ditakwilkan, ditafsirkan. Tidak ada pernyataan sharih. Sehingga ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini juga, banyak dari mereka yang menolak pendapat demikian. Ada yang bertanya, wahai Nabi Muhammad, ayah saya di mana? Nabi katakan, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Kata ayah sendiri itu di dalam bahasa Arab tidak hanya makna ayah secara biologis. Bisa disebut paman di situ. Bisa disebut juga di situ guru. Bisa juga disebut orang yang dituakan. Kemudian riwayat ini sudah diteliti oleh para muhaddisun, bukan hadis mutawatir yang wajib kita imani, wajib kita jadikan rujukan. Nah, sehingga kata Abba di situ belum bisa memvonis itu Nabi Muhammad atau ayah Nabi Muhammad, mohon maaf, ayah Nabi Muhammad, belum bisa kita memastikan itu. Karena gelar itu masih bisa ditakwilkan, tapi kalau nama itu tidak bisa. Begitu juga ibunya Nabi, ketika Nabi minta izin mau ziarah, Allah izinkan ziarah. Nabi minta izin istighfar kepada ibunya, Allah tidak izinkan. Justru ini hadis menunjukkan keislaman atau ahli fatrah minimal.
Ya, orang yang tidak sampai dakwanya Nabi Muhammad, ya karena sudah meninggal, Nabi belum dijadikan Rasul. Justru hadis ini kata para ulama, semisal Dr. Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Manhajul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim, justru hadis itu menunjukkan orang tua Nabi itu adalah orang yang selamat, orang yang mukminah. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi meminta izin istighfar kepada ibunya, Allah tidak izinkan karena tidak punya salah. Loh, nabinya belum diutus, rasulnya belum diutus. Kalaupun hadis orang-orang musyrik yang mereka itu masuk neraka sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, itu ceritanya adalah mereka sudah membuat satu penyimpangan ajaran dari ajaran Nabi Ibrahim, sehingga mereka meninggal dalam keadaan kesyirikan, tetap dihisab sebagai orang yang syirik. Tapi tidak ada satu riwayat yang menyatakan secara sharih bahwa kedua orang tua Nabi itu menyembah berhala, tidak ada. Ada riwayat-riwayat, tapi masih dipertanyakan keaslian dan kesohihan riwayat tersebut. Seperti Imam Baihaqi menukilkan hal itu masih jadi polemik di kalangan para muhaddisun. Nah, sehingga hadis ini justru mengatakan orang tua Nabi, ibunya Nabi tidak punya salah, tidak punya dosa, maka tidak perlu diistighfarkan. Ziarah diizinkan. Memang kalau kita ziarah ke kuburan orang non-muslim, Imam Nawawi mengatakan tidak dilarang ziarah ke kuburan orang non-muslim. Apalagi ini anak misalnya masuk Islam, mu'allaf, orang tuanya meninggal belum masuk Islam, dia mau ziarah boleh, gak ada masalah. Yang dilarang mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu, mendoakan gak boleh. Karena prinsip ajaran kita yang sampai doanya kepada orang yang meninggal harus mukmin, harus Islam. Sehingga doa yang kita doakan kepada orang yang tidak beriman tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ayat itu. Mereka mendoakan orang-orang mukmin yang sudah meninggal, sabaquna bil iman, yang dengan meninggalnya membawa keimanan. Nah, Nabi ziarah ke kuburan ibunya. Nabi pada waktu itu dalam riwayatnya Syekh Nawawi Al-Bantini, Nabi diberikan mukjizat yang sama dengan mukjizatnya Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Nabi doa kepada Allah, minta izin orang tuanya dibangkitkan lagi, kemudian syahadat, masuk Islam, baru kembali masuk ke kuburan. Itu ada riwayat demikian, terlepas dari riwayat lemah dan seterusnya, tapi kita harus punya yang namanya husnuzon. Kenapa kita tidak ambil prasangka baik saja? Apa salahnya kita menyatakan orang tua Nabi itu Islam? Toh para ulama juga beda pendapat, dan mayoritas menyatakan Islam. Nah, ini saya sampaikan karena kasihan. Tadi tidak jawab panggilan saja bermasalah. Tidak jawab panggilan Nabi itu bermasalah. Dapat, kalau dengan sengaja dapat dosa. Mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad, amal ibadah terhapus. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kalau kalian lakukan, antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Semua amal ibadah kalian habis, terhapus, namun kalian tidak menyadarinya. Sekarang ini pakai akal dan pakai hati. Kalau ngangkat suara saja amalan terhapus. Tidak jawab panggilan Nabi,
dengan segera, dengan sengaja dihitung dosa. Nah sekarang menyakiti hati Nabi Muhammad, maka itu dosa yang sangat besar. Ya. Jangan main-main. Tuh. Kita ini punya ibadah sudah cacat. Kita tiap hari buat maksiat, jangan menambah dosa yang lebih besar. Gitu. Nah sehingga ini yang perlu disampaikan ketika ayat itu turun dan Nabi sampaikan kepada sahabat, jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Mulai hari itu sahabat kalau berbicara di hadapan Nabi, kadang-kadang Nabi tidak bisa mendengar suaranya, seperti orang bisik-bisik, saking takutnya dengan firman tersebut. Demikian juga ayat yang turun menjelaskan tentang segera menjawab panggilan Rasul. Maka ketika ayat ini turun, setiap kali Nabi memanggil mereka, walaupun lagi sholat, mereka batalkan itu sholat. Bahkan ketika jihad, salah satu sahabat namanya Hanzalah, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah. Hanzalah ini baru menikah. Malam pertama dia berhubungan dengan istrinya di waktu malam tersebut. Setelah itu tertidur sesaat. Rencananya sebelum subuh mandi untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Malam pertama ternyata dapat seruan dari Nabi Muhammad keluar berjihad. Maka dia segera bangun dari tempat tidurnya, dia gunakan baju perangnya, dia ambil pedangnya, kemudian dia ikut barisan pasukan. Belum sempat mandi janabah. Mandi janabahnya belum sempat. Kenapa? Panggilannya Rasul wajib segera dijawab. Bahkan dikatakan juga dalam riwayat, ada beberapa sahabat yang mereka baru pulang dari satu peperangan dalam keadaan terluka. Kakinya masih luka, masih berdarah. Ketika Nabi memanggil, dia berjalan keluar merayap untuk menjawab panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Hanzalah akhirnya ikut perang, ikut jihad. Ternyata selesai peperangan, Hanzalah ini terbunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat malaikat dan bidadari. Hanzalah dalam keadaan badannya kering, kata Abdul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Rawdul Unf. Kering badannya, tapi setelah meninggal dalam peperangan tersebut, tiba-tiba badannya basah, tapi tidak ada air. Kemudian sahabat ketika melihat Nabi menatap Hanzalah dan Nabi menutup matanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menutup mata? Kata Nabi, ada bidadari di sampingnya yang ikut memandikan jenazahnya. Saya tidak boleh melihat. Nabi tutup matanya. Bukan hanya bidadari, ada malaikat juga memandikan jenazahnya. Ternyata dapat info, mereka memandikan 2 kali mandi. Yang pertama mandi janabah, yang kedua mandi jenazah. Yang memandikan siapa? Malaikat dan bidadari. Nah ini buah dari apa? Segera menjawab panggilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita sia-sia ibadah, hancur gara-gara masalah su'ul adab kepada Nabi. Ya. Seperti bahasa-bahasa, karena Muhammad saja manusia biasa. Muhammad begini, Muhammad begitu. Emang itu sahabat, itu adik kamu. Kenapa tidak pakai bahasa penghormatan? Toh Allah katakan, wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, tanda dalam hatinya ada takwa. Kami paham ayat ini bercerita tentang manasik haji, kami paham.
Tapi sekarang simbol Allah yang terbesar apa? Manasik haji atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih besar dari segala-galanya. Toh manasik haji itu juga yang mengajarkan Nabi Muhammad. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara berhaji kalian. Jadi adab itu penting, ikhwan. Ini beragama tidak cukup akal, tidak cukup pintar, tidak cukup dengan hafalan, tapi dia butuh yang namanya rasa, zauq. Rasa. Kalau itu sudah ada, zauq itu sudah ada, rasa itu sudah ada, pasti agama kita ini akan benar di rel yang tepat. Itu yang disebut siratal mustaqim. Tapi kalau rasa tidak ada, hambar. Ngajar, ya ngajar. Muhammad pergi ke sana. Muhammad begini. Gak ada, dia punya rohnya. Gak ada. Sahabat menyatakan, Ibnu Abbas, la taqulu Muhammad, walakin qulu ya Rasulullah. Jangan sekali-sekali manggil namanya dengan Muhammad. Kalau panggil dengan gelar beliau, wahai utusan Allah. Toh Allah muliakan Nabi dengan memanggil gelar-gelar penghormatan kepada Nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Toha, Nun. Kalau sebut nama setelahnya Rasulullah. Allah pakai gelar ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini karena berkaitan ayat tadi, ya, istajibu lillahi wa li rasuli. Jadi tinggi sekali makomnya beliau. Tinggi sekali. Bahkan dikatakan, ini pendapat ulama, ya, bukan riwayat hadis, bukan firman Al-Qur'an, bukan riwayat hadis. Tapi pendapat ulama yang mereka pahami daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dikatakan begini, kalau tidak salah Syekh Nawawi Al-Bantini juga yang menyatakan. Beliau punya tafsir namanya Tafsir Munir. Jika ada orang yang dia taat, bahkan tidak pernah maksiat seumur hidup, dan seluruh ibadahnya sempurna. Seluruh ibadahnya sempurna. Tidak punya dosa. Sampai pada akhirnya Allah perintahkan malaikat memasukkan dia ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Karena tidak ada dosa. Semua kewajiban dia laksanakan dengan baik sempurna. Artinya orang ini layak sekali masuk surga. Layak sekali menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Tapi sayang, ini orang ternyata tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa pengagungan, bahkan tidak pernah bersalawat kepada Nabi, dan tidak menganggap penting keberadaan Nabi Muhammad. Maka di waktu itu setelah dia melalui proses panjang mau masuk ke dalam surga, kemudian Nabi Muhammad datang meminta kepada Allah, dan Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan, ya abdi, wahai hambaku. Allah sebut hamba karena ahli ibadah. Saya tidak izinkan kau masuk ke dalam surga, karena sebab saya tahu isi hati Nabiku Muhammad. Dia tersakiti dengan dirimu yang tidak pernah mencintainya, menghormatinya, mengagungkannya. Maka saya perintahkan malaikat masukkan dia ke neraka karena sebab Habibi Muhammad. Itu yang dimaksud dalam hadis apa? Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberikan anugerah. Saya Nabi Muhammad yang membagi-bagikan anugerah Allah. Itu yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha.
Allah haramkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi, terkecuali aku, Nabi Muhammad, yang masuk terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, di mana Nabi mengetuk pintu surga. Kemudian malaikat bertanya, "Man? Siapa?" Maka Nabi menjawab, "Saya Muhammad." Malaikat itu mengatakan, "Bika umirtu." Hanya kepadamu lah saya diizinkan oleh Allah membuka pintu surga. Tidak ada yang lain kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhul. Ini pentingnya adab. Jadi jangan sok jagoan, teman-teman baru tahu hadis sedikit, Al-Quran sedikit, ngajar Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu, Muhammad itu begini. Muhammad manusia biasa. Manusia biasa bagaimana? Basyarun la kal basyari, huwa basyarun la kal basyari. Beliau manusia, jenis manusia sama. Beliau bukan jenis bangsa jin, beliau bukan jenis bangsa malaikat, beliau bangsa manusia. Itu maknanya tuh basyarun. Tapi beliau tidak seperti manusia biasa. Sama-sama batu, ya, kal hajar, seperti batu. Tapi ada batu namanya batu permata, batu berlian. Ada yang namanya batu kerikil. Wah, Nabi Muhammad batu berlian, kita batu kerikil. Nabi Muhammad batu permata, kita batu kali. Tahu batu kali buat apa? Buat cebok. Tapi kalau permata berlian, walaupun dia batu, dia ditempatkan di posisi yang mulia. Itulah analogi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Innama ana basyarun, saya adalah manusia. Benar. Itu maksudnya Nabi, saya manusia bukan jin. Saya ini manusia bukan malaikat. Diberikan istimewa apa? Yuha ilaiyya. Saya manusia biasa. Bukan. Saya manusia, jenis manusia yang Allah berikan wahyu kepada saya. Orang kalau bukan manusia super, bukan manusia istimewa, kalau manusia biasa dapat wahyu bisa mati. Manusia biasa terima wahyu bisa mati. Itu kan di Al-Quran dikabarkan. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Taruh di gunung, hancur gunung. Wahyu itu jangankan manusia, gunung Allah wahyukan hancur. Jadi dipilih yang mampu menerima wahyu yang maha agung itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik, yang tentu tidak sama seperti manusia biasa. Pernah naik unta, Nabi mau naik unta. Imam Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pemuda yang sangat kuat. La fata ila Ali wa la sayf ila Dzulfiqar, kata Nabi. Gak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfiqar. Kuat tenaganya. Itu benteng Khaybar, itu gerbangnya itu digeser 100 orang, wa fir riwayat 70 orang geser, tidak kuat. Imam Ali satu tangan dia cabut itu. Jadi tameng. Jadi kalau belah musuh melawan Al-Haris dan Amrun bin Abdul Wud di perang Khandaq, Al-Haris di perang Khaybar. Itu raksasa, dia punya pedang saja 2 meter. Orang Yahudi. Sayyidina Ali fisiknya tidak tinggi, tidak pendek. Sempurna.
tidak terlalu tinggi, laisa bil qasir wa laisa bil tawil, tidak pendek, tidak juga terlalu tinggi. Dia hadapi itu algojonya orang Yahudi. Pedangnya 2 meter menurut penelitian para ulama. Tahu tingginya berapa meter? Dibelah oleh Sayyidina Ali, terbelah 2 dengan pedangnya. Amr bin Abdul Wud di perang Khandaq demikian juga, hampir terbelah. Dia tarik dari bawah ke atas. Padahal tidak pernah duel itu, siapapun yang menjadi lawan Amr bin Abdul Wud, baik dari bangsa Romawi, bangsa Persia, ataupun orang Arab di zaman itu, walaupun usianya sudah sepuh, tapi dia sangat jago ketika duel 1 lawan 1, tidak pernah kalah dalam duel. Dia hanya kalah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya ditantang itu sahabat-sahabat yang hadir waktu itu di perang Khandaq. Mana yang jagoan wahai Muhammad? Munculkan mereka lawan saya. Semua kenal ini. Ini duel tidak pernah kalah. Sayyidina Ali mengatakan, saya ya Rasulullah. Jangan Ali. Nabi kasihan, masih muda Sayyidina Ali waktu itu. Jangan. Kasih kesempatan yang lain. Dia teriak lagi, mana wahai Muhammad? Ini kalau saya sebut Muhammad ala sabil hikayat tidak apa-apa. Dengan maksud jalan cerita, karena dia memanggil demikian. Bukan maksud ditahkir, meremehkan, bukan. Ulama membolehkan dalam siyakul riwayah atau kalam, menyampaikan cerita. Ini yang kurang ajar nih. Makanya yang manggil-manggil Muhammad kayak Amr bin Abdul Wud. Kalau yang lain yang kenal dengan Muhammad gak berani. Dia panggil, ya Muhammad, mana yang jagoan? Keluarkan. Semua diam. Signalnya saya. Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi izinkan. Terjadi duel di situ. Saking sengitnya duel itu, sampai pasir debu itu terangkat sehingga tidak kelihatan lagi. Mana Imam Ali, mana Amr. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Bafir riwayah suara takbir. Setelah itu mulai debu mulai sedikit demi sedikit mulai terlihat sosok 2 orang tersebut di dalam debu itu. Sampai akhirnya terlihat Sayyidina Ali dalam posisi sudah membelah dia, hampir terbelah 2. Kuat, jagoan. Sampai dikatakan ketika konflik dengan Muawiyah, itu Sayyidina Ali mengirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu juga ada Amr bin As. Dibaca itu surat. Isi surat Sayyidina Ali mengatakan, wahai Muawiyah, kita hadapi masalah ini secara jantan, laki-laki saja. Jangan bawa-bawa umat Islam. Jangan bawa-bawa pasukan, mereka tidak punya masalah. Kalau kau punya masalah dengan saya, kita selesaikan berdua saja. Kita duel 1 lawan 1. Wah, laki-laki pemberani. Kata Amr bin As, terima saja duel itu. Kata Muawiyah, kalau saya terima saya mati. Kamu kenal dia kan? Iya. Kalau saya mati yang jadi khalifah kamu. Tak, saya tidak mau. Tetap perang. Akhirnya pecahlah perang namanya Ghazwatus Siffin. Padahal sudah diajar. Karena memang sejarah sudah mencatat, ini pemuda kalau duel lawan raksasa, orang Yahudi itu raksasa, Al-Haris. Amr bin Abdul Wud, seorang yang tidak pernah kalah dalam duel, dibelah 2 oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi luar biasa. Yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, ulama sufi mengatakan itu nikmat. Ulama hadis meriwayatkan itu satu hal yang sangat berat. Makanya disebut dalam Al-Quran qaulan thaqila, sanulki alaika qaulan thaqila. Kami akan bacakan kepadamu qaulan thaqila, satu firman yang sangat berat. Sayyidina Ali begitu kuat, begitu hebat. Ketika Nabi ingin naik di atas unta, untanya tinggi. Biasanya Sayyidina Ali siap menopang Nabi untuk Nabi naik di atas unta. Dan itu beliau mampu. Nah,
Ternyata ketika waktu itu Nabi naik di atas punggungnya Imam Ali, ingin naik di atas unta, bertepatan juga dengan turunnya wahyu. Apa yang terjadi? Imam Ali masuk ke dalam tanah. Sudah berusaha kan? Masuk. Kemudian Nabi tidak jadi naik. Nabi langsung cepat-cepat turun. Apa kata Nabi? Tadi Allah baru wahyukan saya satu firman. Jadi berat. Sampai Imam Ali hampir masuk ke dalam tanah. Nah itu kalau manusia biasa gak bisa. Kalau kita mati itu wahyu. Kalau pendapat para muhadits, kalau golongan sufi, mereka mengatakan wahyu itu kenikmatan. Buktinya ketika ada jeda masa wahyu, Nabi di situ merindukan Allah berikan wahyu lagi. Kalau hal itu memberatkan, maka kenapa Nabi harus meminta untuk wahyu tersebut diberikan lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang perlu digarisbawahi di sini bukan masalah itu, tapi masalah Nabi Muhammad ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah, dan walaupun beliau jenis manusia bukan berarti sama seperti kita. Puasa wisol khusus untuk Nabi, berhari-hari baru buka puasa. Kita gak bisa, hukumnya haram. Kita hanya puasa mulai dari fajar, sebelum terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Kalau Nabi Muhammad berhari-hari baru buka puasa. Puasa khususnya beliau wisol. Itu khususnya untuk beliau. Kenapa tidak sama dengan kita? Ya karena beda. Kan dikatakan antum lastu kahayati, kalian tidak seperti aku. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya bermalam, yang berikan makan saya Allah dan berikan minum saya Allah. Itu dalam riwayat Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Nabi keringatnya minyak wangi. Kita semua di sini cuka. Sama dari mana? Minyak wangi sama cuka. Pakaiannya Nabi kalau sudah kena bekas keringat, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, pakaiannya Nabi itu walaupun pakai berhari-hari, misalnya Nabi orang yang paling bersih, ini hanya permisalan saja, seandainya beliau pakai berhari-hari, itu pakaian tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak ada lalat yang hinggap di pakaiannya. Lam yaqa' dzubab qat ala thiyabih. Tidak pernah lalat, nyamuk, serangga-serangga lainnya hinggap di bajunya Nabi Muhammad SAW. Kalau buang air besar, tidak ada. Toilet itu bau busuk. Yang ada bau kasturi, misik. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi kalau lihat ke belakang sama seperti melihat ke depan. Kita tidak bisa. Di belakang, inni arakum min khalfi kama arakum min amani. Saya melihat kalian dari belakang sama seperti saya melihat kalian dari depan. Bisa bertemu Allah di saat masih hidup di dunia. Siapa? Hatta para nabi belum pernah. Hatta malaikat belum pernah berjumpa dengan Allah. Nabi satu-satunya yang pernah berjumpa dengan Allah di peristiwa Mi'raj tersebut. Manusia biasa adalah apa seperti ini? Nabi masuk dengan sendal-sendalnya. Nabi Musa disuruh lepas sendal di dunia. Itu juga tidak melihat Allah. Tidur, hatinya zikir. Bangun tidur tidak batal wudu. Kita tidurnya kayak orang pingsan, bahkan kayak orang mati, hilang total, batal wudu. Nabi gak zikir hatinya. Itu disebutkan dalam kitab Khosais, itu ada banyak sekali keistimewaan Nabi Muhammad. Makanya baca kitabnya. Kitab namanya Khosais, bahkan jadi satu ilmu namanya ilmu Khosais Al-Muhammadiyah. Ilmu yang membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ada 2000 lebih. 2000 lebih keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Terus kita katakan sama kayak saya.
Nabi Muhammad manusia, saya juga manusia. Dari mana? 2000 lebih. Satu hal lagi, seumur hidup tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap seumur hidup. Sampai 2000 tuh. Imam Suyuti menulis kitab Kifayatul Labib fi Khosoisil Habib, atau disebut Khosoisul Kubra. 2 jilid dibahas keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan itu kitab bisa dibaca biar kita kenal Rasul. Kita kenal bagaimana kemuliaan, keistimewaan daripada Nabi kita tercipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga makin tambah cinta, makin tambah menghormati, makin tambah mengagungkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.